kalau balik lagi udah pernah bikin berarti. Ini pertama kali bintang tamu ya, narasumber. Ayah Opi. Mantap. Halo ya. Ayah sibuk apa ya? Masih ini jadi sibuk cara nganggur yang enak itu gimana? Nganggur yang enak. Hobi yang dibayar. Oh gitu. Emang hobi ayah apa sih? Ya, ada nih, banyak sih sebenarnya. Tapi karena pas pembicaraan kali ini ya kita ceritanya soal motret aja. Hobi. Tapi emang lagi dominan di motret sekarang. Dominan iyalah. Gue lihat di story ayah sih motret, naik gunung. Dua hobi yang menyatu kayak gitu. Yang susah itu dicarinya, modalnya keras. Keras ya. Tapi ayah kan di endorse katanya. Oh, di endorse. Wah, berharap. Gue penasaran sih ayah tentang fotografi nih. Jarang banget ngobrol gue sebenarnya sama ayah ya, cuman di sini nih pas banget. Gimana sih pertama kali suka fotografi itu atau mengenal fotografi itu? Iya, kalau waktu masih kuliah sih dulu gue berteman dengan salah satu pendiri di sini juga. Oh iya. Siapa? Mas Turidi. Nah, beliau itu mengenalkannya itu kayak ngeracunin. Enggak ngeracunin gue, tapi gue keracunan. Gue sendiri kayak keracunan ngeliat. Jadi waktu itu masih di sini boleh produknya disebut gak ya? Boleh. Bebas. Boleh. Apa ya sebut namanya? aja. Ya Sika ya? Oh ya Sika yang masih analog tuh. Ya masih. Iya. Dan itu ya gue dulu pernah kerja, sebagian uang gaji gue itu cuman beli roll film doang. Oh. Cuman pengen diajarin sama beliau itu. Itu tahun berapa ya? Mulainya itu 96 kalau nggak salah. 96. Waktu itu lu lagi ngapain 96? 96 gue masih umur 2 tahun. Oh iya. Masih ngedot kayaknya. 2 tahun. Udah main foto ya. 2 tahun. Nggak punya malah. Belum punya, tapi udah mulai mengenal. Ngintilin aja. Ngintilin kalau bahasa Indonesia apa? Ngikutin. Pertama ketemu Mas Turidi di mana tuh ya? Ya pasti di kampus. Oh di kampus. Oh iya. Kebetulan kalau dulu nggak tahu sekarang kenapa nggak ada ya penataran P4. Penataran P4 tuh apa? Sekarang nggak ada sih. Ayo P4 apa tuh penataran P4? Penataran ada yang tahu penonton? Kalau penataran doang tahu. Penataran P4. Nah lo gue jadi juga lupa tuh. Pendidikan P4. Pokoknya yang berhubungan dengan Pancasila. Oh, jadi iya. Jadi nasionalis lah ya. Dulu. Itu bareng sama ospek P4. Setelah ospek jadi ada P4 lagi. Wih, padet deh. Ospeknya seminggu. P4-nya seminggu. 2 minggu. Jadi pemuda banget itu. Makanya orang-orang dulu banyak jadinya ya. Iya. Walaupun hilang lu kalau nyari pasti ketemu kalau yang aktif. Iya, bener sih. Padahal mah enggak ada tongkrongan lagi kali. Berarti sekarang ayah sibuk ini apa namanya naik gunung sama motret. Kalau sibuk sih enggak. Belum dikatakan sibuk. Kalau sibuk udah bangun tidur megang kamera, mau tidur megang kamera itu sibuk. Masih sekedar hobi aja sih. Oh, masih hobi. Belum berani bilang kalau ini bagian dari kerjaan atau apa enggak. Belum ke arah malu. Oh, ya. Malu sama senior yang lain. Dari motretnya. Nah, ayah kan pendiri juga nih, Mas Turidi, ayah, terus ada 6 kalau nggak salah ya. Ayo sebutin. 6. Ayah, Mas Turidi, Bang Raju, Muniarti, terus siapa tuh? Kang Indra. Iya, Kang Indra Nugraha sama Abah tuh siapa? Iya. Ahmad Fauzi. Iya benar. Mereka itu orang-orang hebat sih. Sampai sekarang juga gue masih belajar. Mereka itu larinya gini, motretnya hobi, cuman ada yang dijadiin, malah nggak ada yang jadiin pekerjaan inti. Nanti bakalan disibukin, kalau nggak salah sih. Kalau gue takut omongan gue salah. Cuman gue senang aja melihat mereka aktivitasnya gini. Nggak semuanya hobi motret. Dulu ada yang namanya Bang Oji tuh, dia itu animator banget. Oh. Sekarang yang buat kayak Upin Ipin. Bukan, Upin Ipin ada salah satunya dari Saleh. Oh, ada. Ini apa? Kayak film-film kerajaan yang bikin kartun. Oh iya. Nah, kita ngulik dulu di situ.
Dulu ada di animasinya di kawasan PT-nya ada di kawasan Bekasi, sekarang udah habis. Ya gitu. Belajar dari karakternya beliau dapat buat cara animasi. Sistem belajarnya enak sih. Kalau sekarang kan zooming pertemuan atau gitu ketemu. Kalau dulu nyari lapangan atau nyari tempat jadi belajar. Nah, kayak gitu. Termasuk di motret juga. Itu tahun 90-an juga ya. 90-an. Nah, Banis berdiri tahun 2000 ya, udah 20 tahun. Ya. 20 tahun ya enggak berasa. 2000. Dari tahun 2000 tuh gue umur 6 tahun tuh ya, kelas 1 SD lah ya. Dan menurut gue itu fotografi itu jadi status sosial yang luar biasa. Dulu mungkin gitu ya, kalau ngelihat yang hobi fotografer orang kaya. Iya bener. Dia sih nggak ngelihat kita ya. Nah, iya makanya kok ayah ini berenam nih di apa sih optimis gitu, maksudnya bikin fotografi yang bakal ada peminatnya sampai sekarang malah 20 tahun. Dulu kan pasti berat banget ya. Gimana tuh jatuh bangunnya gimana sih ya? Iya, mereka masih image-nya gini. Hobi yang mahal tuh gitu. Ya tergantung lah, semua hobi pasti mahal. Lu sebutin hobi apa yang nggak mahal? Semuanya mahal hobi. Tidur sih. Iya hobi mahal, lu butuh ketenangan. Mahal ya? Butuh ranjang yang empuk. Iya, belinya aja udah mahal. Oh iya benar. Kenapa dibilang mahal? Hobi di fotografi, seninya. Seninya. Kalau buat gue pribadi seninya. Kenapa bisa mahal gitu seninya? Tapi zaman dulu gearnya kan juga mahal juga tuh ya. Iya sih, kalau masalah gear mungkin Mas Turidi yang lebih paham. Karena konsepnya gini, dulu sih gue ngeliat gini, gila setiap foto, ini foto keren, pasti gearnya mahal nih. Lama-lama gue malu sama anak-anak yang sekarang. Dia nggak perlu pakai gear mahal, dia pakai misalnya handphone, tapi dia udah tahu komposisi dan segala macamnya. Kita lebih banyak belajar. Ternyata yang mahal itu bukan karena gear aja, gear itu cuman visual aja yang ngebantuin. Yang jadinya ya karena prosesnya mereka yang bikin mahal, itu prosesnya mereka belajar. Nah makanya gue tuh tertarik kenapa masih ada sampai sekarang di Banis Photo Club. Karena hobi gue yang bayarnya bukan karena visual, bukan karena uang, bukan. Karena feedbacknya balik ke gue itu belajar. Buat gue dibayarnya gue itu belajar hadiahnya. Nah itu kenapa gue harus bertahan. Gini, bukan mewakili dari teman-teman pendiri. Lu standby, nggak ada yang nyuruh gitu, nggak ada. Udah kemauan sendiri. Karena hidup keras di secret kali dulunya. Bikin sedih nih. Tapi, nah ini balik lagi nih ya masalah apa namanya, kalau seni kan selera ya. Seni selera. Kalau ayah tuh tipe kalau orang yang maksudnya foto yang penting angle komposisi pas, nggak terlalu over. Terus nanti dibantai diedit total atau dimaksimalin dulu di lapangannya baru edit pun minimal gitu, paling 5% atau berapa. Dulu gue bingung hasil karya mereka kok bagus-bagus ya. Pasti ada editor, ada bagian dari edit. Iya. Cuman kalau gue ngeliatnya sekarang gini, gue lebih respectnya hasilnya ya kurangin editnya, paling hanya sekedar cropping, saturasi, naikin warna dan segala macamnya kayak gitu. Cuman bukan gua nggak bisa, bukan. Tapi kita harus kenal, yang namanya editor itu kita harus kenal visualnya. Berarti minimalisir edit ya, di lapangannya dimaksimalin ya. Iya, ibarat kata tuh apa ya? Gua motret tapi gue kayak ngebohongin diri gue sendiri setelah gue maksimalin editnya. Iya betul. Masa kita motret jauh-jauh edit juga. Edit juga. Betul. Nah ini kan ayah peka nggak sih maksudnya khususnya di Bekasi ya kondisi foto yang harus dibangun dari Bekasinya dulu tuh apa sih? Kurang apa sih menurut ayah pandangannya? Khususnya milenial nih ya. Belum ngerasa memiliki aja mereka. Padahal situasi tempatnya kan mereka domisili ada di sini. Terus tapi enggak merasa ini daerah gua harus kembangin. Sekalinya ada
mereka tuh nggak tahu gue harus gimana nih, gue harus kemana nih gitu. Nah, dan kita juga harus cari tahu maksudnya gini, di Bekasi itu siapa sih yang orang yang paling respect untuk ngembangin budaya di Bekasinya. Dan gue kepengen ikut sebenarnya kalau diajak, karena gue juga nggak tahu gitu. Komunitas ada beberapa sih yang gue tahu, cuma ya kembali ke mereka sendiri pengembangannya seperti apa. Kalau yang terakhir gue lihat ini, karena yang di Bekasi apa sih, budaya apa ya, batik ya. Iya, lagi batik nih, lagi rame nih ya. Nah, kepengen dari teman-teman Bekasi, fotografer penghobi motret, kembangin ayo barang. Bekasi itu luas loh sih. Belum kita jalan ke kabupaten. Yang gue tahu cuman dulu waktu gue dari Jakarta pindah ke sini, gue pikir Rawa Panjang itu udah luas. Rawa Panjang, Pekayon, Rawa Panjang, MM. Luas, nggak taunya di Bekasi itu sampai ujungnya aja ada bukit-bukit ya. Di daerah-daerah mana, Setu ya. Setu. Punya laut. Nah, kenapa kita nggak Bantar Gebang. Kita gunungnya itu ya. Gunung sampah. Kenapa kita nggak ngembangin kayak gitu-gitu? Cuman kita supportnya aja mungkin dari pemerintah yang kurang. Kita, gue pribadi sih belum tahu banyak, tapi berharap dari teman-teman penghobi juga, ya dari dinas pariwisatanya lah. Semoga obrolan ini bisa ada didengar ya, sampai. Kalau secara umumnya balik lagi ke karakter tempat sih. Karakter tempat, oke. Iya, komunitasnya mereka sejauh apa untuk mempengaruhi biar mereka jadi pemicu. Jadi suka aja dulu untuk motret, jadi suka. Jadi gue pernah terkesan dengan pernah ada anak banis ini, dia mungkin di sekolah ngajar SMP. Pas datang anak-anak muridnya buat hobi motret, anak SMP saya ada 5 anak lah, bawa kamera, antusias. Itu gue respect banget. Wah, nggak disuruh, gue yang mau hadir gitu. Nggak disuruh ngajarin, gue yang mau ngajar di lapangan. Yang di Mandala bukan ya? Mungkin iya. Mandala ya? Iya. Oh, next boleh diundang tuh ya. Lucu kali ya kalau anak-anak gitu. Iya. Sudut pandang mereka tuh gimana? Nah, iya. Boleh tuh, boleh. Oh, berarti buat pemicu dulu ya si komunitas-komunitas ini. Iya. Sebenarnya kalau potensi mah yakin lah semua komunitas berpotensi. Iya, keren. Mereka tuh keren. Cuman kan kita wadahnya mahasiswa, jadinya terbatas dalam lingkup perkuliahan. Akademisi aja. Ya. Akademisi. Tapi itu yang bikin trigger orang-orang awam itu buat suka sama fotografi itu kadang mengaruhnya susah bet ya. Kalau trik ayah gimana sih? Sebenarnya gue juga susah sih. Oh gitu. Susah. Tapi lama kelamaan ternyata soul itu penting. Soul. Penjiwaan. Iya. Bawahnya kenapa kita bisa tertarik gitu. Misalnya gini, lu suka motret. Lu pengen ngajak siapa si A gitu. Bagaimana caranya? Lu tampilin aja di dia. Gini, lu ria deh lo. Oh, kayak mamer deh. Kayak ditempelin gitu ke dia ya. Bagaimana caranya dia suka? Ya lu omongin aja terus tentang dunia fotografi, apapun, nggak usah masuk ke apa namanya materi lah. Ribet tuh biasanya orang-orang malas tuh kalau denger materi segala macam. Gua pernah ada beberapa yang privat, mereka itu interestnya karena ngelatin kelakuan gue Oh gitu, bukan karena teknik. Kelakuan gue maksudnya gini, apa yang gue update selalu di media sosial gitu, apalagi di IG lah khususnya, update aja hasil foto, itu bagus atau enggak bodo amat, kan yang punya karya gue. Walaupun mereka mayoritas 100% penilaian kita butuh juga dari teman-teman. Tapi kalau kita nggak ngelakuin proses berulang-ulang, itu susah sih. Baru disertai dengan materi-materi. Itu namanya support systemnya. Support system. Kalau gue caranya gitu, mengajak itu nggak bisa mau maksa. Percuma, feel-nya nggak ada ya. Ya udahlah gitu aja. Gue cuman ngajak gini. Gue punya hobi gini, ini asik loh. Motret kita bisa ngembangin dan segala macam tanpa harus ada bla 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 bla, repot lah, nggak keluarin bahasa kayak gitu. Tapi bikin dia tertarik, ya kita motret aja hasilnya. Terus bahasa anak-anak sekarang apa sih kalau ngeliatin ini
Apa tuh? Kepo. Oh ya kepo. Apa? Stalker apa? Oh stalking. Stalking. Ngeliatin, ntar ada beberapa yang DM, mau dong kayak gitu, mau dong potret, biarin aja bikin mereka senang. Pas di lapangan prosesnya kita ceburin, kayak lagi ngajarin orang berenang dicekokin aja ya. Percuma kita gini, ini gayanya punggung gini ya, gaya dada gini ya, tapi di darat. Setelah kita ngasih enak, baru kita jorokin. Nah, mereka kan baru ngerasain, wah kayak gitu-gitu, baru kita temenin. Sedikit soft skill ya. Soft skill. Nah, apa namanya? Ayah tuh lagi suka landscape ya? Apa ya? Landscape itu nikmat banget sih. Imun buat naikin hasrat gue. Iya. Buat jalanin ini terapi otak lah. Semangat hidup lah ya. Pas kebetulan, kenapa gue suka landscape? Semakin gue datengin hutan, kayak datengin berdiri di atas rumput, kok semakin gua kecil ya gitu. Kok semakin gue bego ya, gue semakin haus ya. Kenapa nggak ada habis-habisnya itu landscape kayak gitu? Setiap mata ngeliat, jadi gini, kebiasaan, jadi mata gue itu kayak lensa. Lensa bener. Sekarang lagi nih langsung ngukur gini komposisi. Kita nggak bawa alat, nggak bawa gear, nggak bawa apa, handphone aja. Handphone mati, udah tandain aja. Oh kayaknya enak nih space-nya di sini nih. Besok gua ngancem mau motret di sini. Udah gitu kita ngedit dikit, upload. Itu yang seneng bukan karena yang nonton sih, yang ngelihat. Gua sendiri. Dan itu terapi gua berulang-ulang dan berhasil lah. Menurut gue sih berhasil. Untuk saat ini, sampai saat ini. Padahal ayah niatnya cuman buat support sistem ayah sendiri ya gitu. Iya. Dan asik sendiri gitu. Ternyata dia merhatiin, akhirnya ikut. Begitu ya. Wah, asik tuh ya. Itu ya, niat baik itu jangan dipaksain, kita aja dulu mulai. Kita mau niat baik ke orang, ya kita keluarin dulu niat baik untuk diri kita sendiri. Virusnya baru ke orang. Ya. Udah lama ya landscape belajar. Ayah ikut komunitas gak sih? Ada. Beberapa, banyak. Enggak, beberapa aja. Landscape pokoknya komunitas landscape fotografi di mana, di Bandung misalkan. Bandung. Di Bekasi kan masuk, cuman nggak tahu deh gue diakuin apa enggak. Bekasi ya itulah anak yang Bekasi apa KFB. Oh ya sempet KFB. Iya. Ngeliatin prosesnya aja, nggak sempet. Tapi kalau pengalaman gue gini nih, gue kadang pengen tema foto dari rumah gitu, datang ke tempatnya gitu kan, udah di skemain dari rumah segala macamnya. Tapi sampai tempatnya tuh kadang blank gitu, entah cuaca, entah nggak tahu kok kayaknya nggak pas ya gitu, akhirnya nggak jadi apa-apa gitu. Pernah nggak sih ya kayak gitu ya? Gua dulu begitu di pikiran, ternyata harus dicatat sih. Kita ada buku diarinya, bawa. Jangan ngebiasain nulis itu di handphone. Nulis itu ya di kertas, di pulpen. Misalkan gini, gue temanya ke sini nih. Oke, langsung kita review, kita searching, cari di Google. Bener ya sekarang ngomong Google. Gak masalah juga. Terus udah gue cari. Semua itu sebenarnya gini, otodidak. Keinginan gue itu otodidak. Kayak gue belajar sepeda, orang cuma ngeliatin, ngiringin doang. Selebihnya kan kita dilepas. Iya. Jalan sana sendiri. Nah gue begitu. Ditulis ya berarti? Iya gue tulis. Gue konsepnya ditulis. Karena kalau di HP kadang mau ngeliat notnya, ke Instagram dulu. Iya. Ke Facebook. Terus dulu. Gue paling kalau ada catatan-catatan, gue paling nggak kurang respect sama ketikan. Enaknya pakai tangan. Jadi tanggung jawab kita nulis itu ada pas kita ngeliat, wah ini tulisan tangan gue nih. Wah gue lebih respect nih, enak nih ngelakuinnya gitu. Dan kayaknya lebih ngendep di pala ya. Gitu triknya. Oke juga sih. Tapi ayah udah explore, ada niatan gak sih explore Indonesia gitu ya, landscape, bikin semua buku? Semua juga pasti ada kepengenan kayak gitu sih, cuman kemampuan dari materi kan, finansial segala macam, waktu. Ya kalau ada yang sponsorin atau apa kan, enggak gua aja, lu juga pasti mau. Kalau pengenan gue gini ya, gue pengen ngumpulin karya gue, terus gue bikin pameran sendiri. Terus pas datang tuh anak-anak yang datang tuh ada cetakan buku gue gitu, jadi tinggal ngambil gitu, kayak merchandise gitu. Cita-cita sih ya. Nanti kita tanyain sama Mas Turidi yang udah buat. Oh Mas Turidi udah buat ya? Cuman diem dia. Udah berapa buku?
Next kita undang Mas Rudi. Sebenarnya gini, bukan mau nyalahin kalau lu ngundang gue tuh bukan nyalahin. Oh salah sih, bukan. Tapi gue masih bukan orang yang tepat untuk diundang karena ada yang lebih keren-keren lagi lah. Iya. Di itu keren itu. Tapi salah satunya Ayah juga. Orang keren tuh relatif sebenarnya ya. Nah. Kalau bicara keren, gue lebih keren sebenarnya. Dia mengaku dirinya keren dirinya sendiri gitu. Ya menurut gue Ayah orang yang lebih dulu berproses di fotografi. Entah perjalanan yang kita saring atau skillnya atau dari sisi manapun bisa. Sekarang kalau dulu gue masih ngeliatin senioritas, tapi sekarang enggak sih. Enggak ya sekarang. Ternyata junior itu lebih keren hasil karyanya ada. Gitu ya. Ada daripada kita gitu ngeliatin. Oh gearnya. Kenapa harus kita konsep pemikiran nih ngeliat gear. Enggak juga kan? Itu gue dulu begitu ya. Iya. Gue kayak kurang puas gitu. Ya penunjang kalau gear itu. Percuma punya gear bagus tapi kalau konsepnya kita, tekniknya kita nggak ada ya percuma. Ya udah percuma lah. Sayang itu, nggak usah beli yang mahal-mahal. Kadang gue beli kamera gitu kan, terus lihat di IG gearnya dia nyantumin gitu pakai gear ini gitu. Gue kayak merasa kenapa gue beli ini sih gitu kadang. Kurang bersyukur jadi menyalahkan diri lu sendiri. Iya, dan gearnya lu berkurang untuk hasrat motret dan stuck akhirnya. Ya, gitu. Itu tuh. Oh berarti mau DSLR mau kamera HP pun itu yang bikin susah sih niatnya sih ya. Ayah lebih dominan moto pakai HP apa pakai DSLR sih? Tergantung, bukan kebutuhan bukan. Semuanya sih ada kelebihan sama kekurangan masing-masing. Tapi lebih enak sih enjoynya ya pakai DSLR itu. Cuman kalau di handphone juga sebenarnya tergantung kebutuhan. Kalau untuk dari ada beberapa yang kayak bisnis jualan kayak makanan apa cukup dari handphone. Kalau dia nggak mampu untuk beli DSLR, gear ya, gear yang kayak gitu. Sama aja sih, yang penting kita udah tahu rasanya teknik motretnya itu, tahu komposisinya dan segala macamnya kayak gitu. Ini kan lagi pandemi ya ini. Ini kayaknya semuanya nyari duit susah banget ya gitu. Untuk fotografi yang ke arah komersil itu juga kayaknya berat juga ya. Itu gimana tuh nyiasatinnya kalau? Anggap aja gini, kita lagi diistirahatkan dulu lah sebentar sambil belajar. Semuanya dampaknya kena, bukan di fotografi aja. Semuanya masuk yang orang-orang udah bekerja kayak Ayah kayak gini. Tapi itu tuh yang gue pernah lihat websitenya Mas Misbahul Munir tuh yang di Jogja tuh kalau nggak salah ya. Dia punya website yang kita upload fotonya terus ada yang beli juga gitu, ada yang download. Oh iya, itu masih bisa. Mungkin gini, kalau kita nunggu pandemi selesai, bisa kita misalkan ada data-data foto kita yang lama-lama, yang filenya yang lumayan besar, itu cuma masukin aja. Ada aplikasi yang ngejual kok gambar. Ayah ikut juga itu? Atau buat koleksi pribadi? Nggak aktif, pernah nyoba, cuman belum larinya ke situ belum. Sebenarnya apapun pasarnya ada ya? Ada, cuman kan kita harus nyari, kita yang gerak, jangan nunggu. Kalau Ayah masih nikmatin dulu sih prosesnya kayak gini. Apalagi motret kan sekarang lagi demen landscape, jadi ya begitu. Nggak ke arah komersil dulu ya? Ada, beberapa juga ada. Kayak misalkan gini, beberapa kali ngambil job yang dari kayak hijab, makanan, atau kayak gitulah. Itu juga sebenarnya kalau ada ya mau gitu, atau bener-bener Ayah publish terus nyari klien gitu. Saat ini ada teman yang bantuin sih. Dan kebetulan Ayah udah masuk ke komunitas event Bekasi. Jadi pengusaha bukan pengusaha ya, yang punya jualan lah produk gabungan itu ada di Bekasi. Nah itu kan dampak pandeminya kan banyak. Dari fotografi, dari musik, dari ya macam-macam lah.
pekerja event lah ya, Ya, dampaknya. pekerja event, iya pekerja Berasa event. banget sih. Pekerja event. Kalau untuk yang kayak teman-teman yang baru aktif di perhimpunan, di komunitas, di apa ekstrakurikuler, itu mah buat sekolah ya. Sekolah. Apa kalau di UKM. UKM, kegiatan mahasiswa apa ya? Jangan ini aja, jangan stop lah, sayang nanti kayak kita kalau lagi naik ke gunung, kita bawa sepeda, kalau kita stop berhenti ya berat lagi buat ngayuhnya lagi ke atas. Ya gimana caranya biar pecinta fotografi ini, terutama di kalangan mahasiswa itu bisa tetap bertahan, bukan karena ada pandemi yang sekarang ini, tapi ya prosesnya itu kan kita harus jalanin, itu tanggung jawabnya dari masing-masing sih. Kalau teman yang lagi turun, drop, lagi nggak semangat, ya kita bangunin aja. Nanti kan impactnya kita lagi lemas juga kan pasti dibangunin. Iya benar. Gitu. Jadi buat ngingetin teman, support teman gitu. Yang terakhir nih halnya, ada nggak pesan-pesan buat pecinta fotografi khususnya di Bekasi? Karena gue masih proses belajar dan nggak mau kayak bukan so tahu atau apa ya. Gue lebih respect sama orang-orang yang niat mau belajar ke fotografi. Bukan berarti yang sendiri itu gue udah gak respect. Enggak, itu mah udah luar biasa, gak usah diomongin yang kayak gitu. Tapi gue lebih respect maksudnya sama teman-teman yang niat, ada gue suka motret, nah itu gue lebih deketin ke situ. Pendekatannya itu kita gak langsung oke, teorinya seperti ini enggak. Gimana cara mereka suka aja ngembangin. Apalagi di kalangan pelajar, gue paling suka ngeliat kayak gitu. Cuman gini, satu pesan gue itu gini, jangan malu aja buat belajar. Gue aja masih belajar karena gue ngeliatnya gini, gue bukan ngeliat ke bawah atau ke atas, cuman semakin gue mendalamin tuh gue semakin merasa berkurang aja gitu. Dan satu lagi, karena kenapa teman-teman manggil gue ayah, sebenarnya bukan ayah, itu bukan bapak atau apa itu. Ayah itu singkatan. Apa tuh? Buat semangatin diri, always young, action, happiness. Hai. Always young, action, happiness. Tetap muda, aksi, tetap beraksi, bergerak. Iya benar, bergerak. Bahagia selalu. Ya. Bahagia selalu, udah itu aja. Iya benar. Bagus singkatnya. Bisa gue aja itu. Thank you Ayah. Oke. Udah menyempatkan waktunya. Sukses buat ngobrol sama kita. Buat Benis. Amin. Jangan pernah berhenti. Kasihan gue dan teman-teman pendiri lainnya. Kasihannya bukan karena kasihan gue harus dikasihanin, bukan. Sayang ngebangunnya. Ya dulu dong ya. Apa itu ya? Viva Benis, Viva Fotografi. Oke.